Kasus tewasnya Brigadir Yosua di tangan atasannya Irjen Verdi Sambo seakan membuka kotak Pandora situasi internal di Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan, jual beli pengaruh di antara anggota kepolisian, maraknya berbagai kelompok kepentingan yang ada di lembaga penegak hukum ini, serta rumor praktik gelap yang dilakukan segelintir oknum kepolisian untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok. Banyak pihak yang berharap peristiwa berdarah yang dilakukan petinggi Bayangkara terhadap anggotanya ini menjadi momentum untuk Polri berbenah diri. Reformasi polisi menjadi hal yang kerap didengungkan beberapa waktu terakhir ini. Polri sebagai sebuah institusi tentu harus diselamatkan dan tetap dipertahankan sebagai bentuk supremasi hukum sipil di tanah air. Tercatat kepuasan masyarakat terhadap Polri menyentuh angka 28% saat kasus Duren 3 mencuat dan melonjak kembali hingga 78% saat mantan Kadif Propam ini ditetapkan sebagai tersangka. Kapolri sebagai orang nomor 1 di Korps Baju Coklat tentu memikul tanggung jawab lebih untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang disegani dan dihormati. Lalu akankah Kapolri berani mengambil langkah tegas untuk bersih-bersih dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah cukup berkurang pasca kasus Brigadir Yosua dan Irjen Sambo yang penuh dengan drama? Perlukah Presiden turun tangan lebih jauh untuk membenahi institusi Polri saat ini? Bagaimana dengan legislatif? Apakah upaya untuk mengembalikan marwah Polri di tengah hiruk-pikuk kasus Sambo saat ini? Ya pemirsa, pasca penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, memang saat ini keterlibatan dari 83 anggota yang diduga terlibat dalam rekayasa kasus penembakan ini memang menjadi sorotan pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa 83 saat ini masih diselidiki. Itu akan saya bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Bagaimana institusi Polri ini akan berbenah, siapa yang nanti akan bersama-sama pemirsa untuk membenahi institusi Polri tersebut. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mas Habibur Rahman sudah bersama saya di sini, yang merupakan anggota Komisi 3 DPR dari Gerindra. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, selain itu saya juga telah tersambung dengan Pak Ali Muhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat malam. Assalamualaikum, yang merupakan tenaga ahli utama KSP. Bang Ngabalin, malam. Assalamualaikum Bang Ngabalin. Wah, sudah tersambung ya. Waduh, siap. Luar biasa. Saya juga masih menunggu pemirsa dari IPW Pak Sugeng dan juga Pak Bekto. Ini sudah tersambung dengan Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto yang merupakan Sekretaris Kompolnas 2016-2020. Dan saya juga masih menunggu Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso. Sudah tergabung alhamdulillah ini dengan Pak Sugeng, Pak Bekto. Selamat malam. Malam. Ya, mungkin ini fotonya terlihat. Malam, ya. Mas. Gak ada masalah ya dengan Mas Sugeng ya, komunikasi saya. Ya, oke. Sebenarnya mungkin saya pertama kali ingin ke IPW terlebih dahulu karena IPW ini kan begitu bersuara sangat kencang terkait kasus yang terjadi di tubuh Polri ini sendiri. Sebenarnya seberapa yakin Mas Sugeng sendiri bahwa dari runtutan kasus mulai dari Sambo sebagai tersangka, Putri Chandrawati, dan sekarang bertambah ya ada 83 aparat yang juga diperiksa atas kasus ini. Bisa dikatakan bahwa apakah ini memang kelompok yang membantu dalam merekayasa kasus atau karena mereka semua kena prank atau kena rekayasa dari Pak Sambo ini sendiri, jadi mereka nggak sadar melakukannya, atau jangan-jangan mereka sadar dan tahu konsekuensinya. Bagaimana ini Mas Sugeng? Mbak Caca, ya yang pertama kali mengusulkan pembentukan tim gabungan pencari fakta, minta nonaktifkan Sambo dan menyatakan kasus ini penuh dengan kejanggalan adalah IPW tanggal 11 Juli ya. Kemudian tanggal 13 Juli kami sampaikan adanya dugaan obstruction of justice. Jadi kalau sekarang ini ternyata terbuka semuanya, bahkan Sambo telah dinonaktifkan dan dijadikan tersangka,
itu adalah satu analisis linier kami ketika melihat kejanggalan dan kami meminta pertanggungjawaban pidana kepada semua orang yang berada di lokasi atau tempat kejadian perkara. Dan sekarang semuanya terbukti. Ya, Sambo, Baradae, RR, KM ya. Yang di luar dugaan saya ya, di luar dugaan saya adalah Nyonya PC. Ternyata dikenakan juga pasal 340 itu yang di luar dugaan dan saya sangat prihatin. Nah, terkait obstruction of justice juga ini membelalakan mata. Saya pikir yang melakukan obstruction of justice juga adalah para pelaku ini saja, terbatas dengan dibantu beberapa orang ya. Ternyata di luar dugaan beberapa orang itu saya perkirakan kurang dari 5 orang bahkan ya, di luar 4 pelaku utama. Atau 5 atau enggak sampai 5 saya pikir ya. Ternyata 83 orang. Waduh, ini membelalakan mata ya. Nah, di dalam obstruction of justice tersebut sudah ada 6 orang yang akan diajukan secara perkara pidana yang dari 83 yang diduga melanggar kode etik. Nah, ini kan satu gambaran betapa 83 orang ini begitu mudahnya jatuh ke dalam jurang kegagalan karir mereka karena beberapa hal ya. Sengaja terlibat di dalam proses obstruction of justice dan sengaja melakukan pelanggaran kode etik. Mungkin kena prank ya, mungkin juga karena tidak mampu melanggar perintah ya, tidak mampu melanggar perintah yang bertentangan dengan hukum, walaupun kode etik Polri menyatakan anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Tapi mereka semua terjun. Ini semuanya adalah telah dianalisis oleh IPW sejak tanggal 11 dan 13. Oke, ditahan dulu Pak Sugeng, mungkin sekarang saya ke Pak Bekto sebagai mantan Wakabareskrim ya Pak Bekto. Sebenarnya apakah ini juga memang benar-benar terjadi? Karena setahu saya di Polri ini punya sumpah ya Pak ya, akan tunduk dan taat pada perintah atasan. Sampai perintah yang memang di luar dari batas kewajaran melanggar hukum, haruskah dipenuhi? Ini bagaimana Pak Bekto? Terima kasih banyak. Patuh kepada atasan itu benar. Ya, karena itu diatur dalam peraturan Kapolri ya. Tetapi ada ayat berikutnya bahwa perintah itu kalau benar, kalau dalam lingkup tugasnya, kalau perintah itu tidak benar, apalagi melanggar hukum, melanggar kode etik, melanggar norma-norma, itu anak buah wajib menolak. Ya, disampaikan Pak Sugeng tadi, itu benar ya. Cuman bagaimana ini sehingga anak buah itu kok seolah-olah hilang akal. Ya, aturan itu sudah melekat pada dirinya, sudah disosialisasikan berulang-ulang. Ini yang jadi masalah, maka tidak heran kalau anggota-anggota yang sudah melanggar kode etik dan sebagainya, termasuk melanggar pidana, itu dikenakan ya kode etik profesi kepolisian, dan yang melanggar pidana ya diproses pidana. Itu Mbak Caca. Oke, mungkin saya ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, setiap Presiden Jokowi diminta keterangan untuk kasus ini, pasti jawabnya tanya Kapolri, tanya Kapolri. Tapi sebenarnya suara hati Presiden ini seperti apa? Mengingat satu republik kita nih miris karena kasus Pak Sambo. Ini bagaimana? Ya, makasih Caca, Bapak-Bapak yang terhormat, terima kasih. Saya pertama menyampaikan permohonan maaf karena jam 7 tepat nanti saya harus mundur. Pindah ke acara yang satu, saya mohon maaf. Jadi begini Caca, jangan lupa bahwa polisi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu menjelaskan bahwa institusi yang namanya Polisi Republik Indonesia itu adalah institusi negara. Karena itu maka yang memimpin lembaga ini adalah pemimpin yang kita tahu kapasitas dan kapabilitasnya, kemampuan leadership-nya, kemampuan manajerialnya, ya bagaimana memanage organisasi itu sudah selesai. Sehingga kalau masalah-masalah yang muncul di Polri
kemudian semua harus presiden menanyakan, sementara setiap statement dan pernyataan yang keluar dari mulut kepala negara itu adalah harus mendapatkan satu informasi yang pasti, kedudukannya KTI, jangan lagi ada masalah dari pernyataan Bapak Presiden. Karena itu memang kita tahu juga ya bahwa Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan sangat percaya diri dengan kapasitas yang ada, kemudian beliau bisa menangani kasus yang terjadi secara internal di Polri ini, maka saya kira satu hal yang paling terpenting itu adalah wajar dan pantas untuk Bapak Presiden harus mengeluarkan statement dan tanyakan kepada Kapolri. Kenapa? Karena proses itu sedang berjalan dan kita lihat betapa komitmen Kepolisian Republik Indonesia, betapa komitmen tim yang ditugaskan dan diperintahkan Kapolri, betapa komitmen yang ditunjukkan oleh Kapolri Pak Listio Sigit adalah sesuatu yang sungguh sangat menggembirakan seluruh rakyat Indonesia, kita semua ini. Sehingga mari kita berikan kepercayaan polisi dan Kapolri hari ini bersama bapak-bapak yang ada di sana ini adalah sebuah pertaruhan, sebuah langkah yang harus dilakukan untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan lembaga negara yang namanya Polri di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Caca. Bang Abalin, tapi bolehlah kasih bocoran. Sebenarnya Pak Presiden ini marah tidak sih dengan kasus ini? Tidak, kalau saya mau bilang ya, tidak itu dalam pengertian begini. Kalau marah pasti ya marah. Pasti ya marah. Kenapa begitu? Maka kelanjutan dari proses seperti ini saya kira kita mesti sabar dan menunggu. 4 kali pernyataan dan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah indikasi dan nyata tanda bahwa Presiden minta kepada Kapolri dan institusi Polri, teman-teman di Polri, agar bisa menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya. Jangan gampang-gampang gitu loh. Jadi kalau Caca bertanya, Presiden marah, iya pasti marah. Tapi kan tidak mungkin Presiden bisa melakukan langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan terus-menerus oleh kepolisian negara. Dan saya sekali lagi, Caca, kita harus memberikan kepercayaan kepada institusi negara ini dan kita mesti percaya bahwa Mas Listio Sigit dan kawan-kawan yang ada di Mabes Polri adalah orang-orang yang kita tahu kapasitas dan kapabilitasnya untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Oke, mungkin saya ke Komisi 3 karena memang beberapa hari yang lalu Komisi 3 ini disorot ini. Mana ini suaranya? Biasanya itu paling kenceng mengkritik sesuatu mengingat mitra kerja dari Polri ini sendiri. Melihat Presiden marah, masyarakat miris, ini kalau dari Komisi 3 ini bagaimana ini melihat? Ya, saya pikir pertama perlu dijelaskan juga, diedukasi juga masyarakat ya bahwa anggota DPR itu memiliki kewajiban konstitusi untuk reses. Reses itu kembali ke dapil. Kalau saya kan sekitar sini Jakarta Timur ya. Jadi di masa reses kita tidak dimungkinkan melakukan rapat dalam konteks pengawasan. Itu satu. Dan ini ketika sudah masuk ke masa sidang per hari Kamis kemarin, kita langsung agendakan hari Senin, Selasa, Rabu itu full. Kita rapat kerja dengan mitra membahas bidang pengawasan termasuk soal ini ya. Hari Senin kita dengan Komnas, LPSK, hari Selasa dengan Kompolnas, hari Rabu dengan Polri. Jadi itu juga perlu diedukasi ke masyarakat. Dan walaupun kemarin reses kita juga menyampaikan pesan bahwa ini harus diusut secara cepat dan transparan. Nah, saya ingin sedikit mengkritisi tadi bahwa ini momentum bersih-bersih. Betul momentum bersih-bersih bagi Polri, tapi jangan dikatakan bahwa sebelum adanya perkara ini yang namanya citra polisi di masyarakat jelek, justru sedang mendaki. Sejak Pak Sigit menjadi Kapolri dengan presisinya ya sampai dengan kemarin terakhir terjadinya peristiwa penembakan tersebut, itu surveinya bagus sekali. Nomor 3 setelah TNI, Presiden, baru Polri, itu LSI sekitar 90% something lah. Jadi bahwa ini menunjukkan kebobrokan Polri dan lain-lain, saya pikir tidak. Ini fenomena oknum bisa beberapa orang, bisa berapa puluh orang ya, dari hampir 1,5 juta orang anggota Polri. Di sisi lain kita tahu banyak sekali kasus-kasus pidana yang setiap hari ribuan juga dibongkar oleh anggota Polri. Kasus mayat dalam karung goni, kasus orang yang di Palembang yang petugas kebersihan menembak karena selingkuh dan lain sebagainya. Tapi memang kasus ini high profile.
melibatkan yang namanya pidana bisa terjadi di mana saja, Mbak, di setiap level kelas masyarakat bisa terjadi di mana saja, dan ini terjadi di high profile, di orang yang high profile di lingkungan petinggi Mabes Polri dan menyita perhatian. Dan responnya, nah kalau Anda tahu presisi ya, prediktif, responsif, transparansi, berkeadilan. Apa yang tidak terpenuhi dalam kasus ini? Dalam hitungan hari setelah menerima masukan masyarakat seperti kata Pak Sugeng tadi ya, Pak Kapolri membentuk yang namanya tim sus. Ya, tim sus ini jarang-jarang. Terdiri dari beberapa jenderal bintang 3 seingat saya ya. Lalu melakukan otopsi ulang yang melibatkan semua pihak termasuk korban. Semua kalau nggak salah 3 matra TNI ya, termasuk Polri, dan yang namanya update itu hampir setiap hari sampai saat ini. Dan kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah hampir P21, hampir dilimpahkan. Kalau orang ngerti hukum acara pidana, kalau udah P21 itu sebentar lagi dijelaskan dalam surat dakwaan di awal persidangan tentang uraian peristiwanya seperti apa, sehingga publik menjadi jelas, clear ya, di surat dakwaan itu seperti apa dugaan tindak pidananya, alurnya bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang turut melakukan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir paling penting adalah penindakan. Ya. Kalau dikatakan tadi responsif dalam konteks presisi, penindakan ini saya pikir belum tentu terjadi di negara lain ya, kalau ada hal yang serupa. Sekian puluh orang ditangkap, diproses secara pidana, sekian puluh orang diproses secara kode etik, dan itu bukan main-main, Pak. Mbak ya, kita tahu lah di Polri ada ada pertemanan dan lain sebagainya, itu nggak peduli. Ya. Semua tetap disikat oleh Pak Kapolri. Saya poin itu setuju bahwa institusi Polri saat ini sudah berbenah ya di bawah Pak Listio Sigit. Tapi kita juga tahu pemirsa bahwa keterlibatan dari puluhan orang ini juga menjadi hal yang miris. Ini apa sih, kerja kelompok atau bagaimana? Atau mungkin sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Bekto, bagaimana sih hierarki di tubuh institusi Polri? Apakah benar kalau jenderal sudah perintah, udah nggak bisa apa-apa ini bawahannya? Sesaat lagi.